Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Andini Malinda dengan NIM 7125059111097. Asal sekolah dari SMA PGRI 1 Palembang dengan mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan mahasiswa PPG tahap 3 periode 4 di Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan take video uji kinerja dengan materi Pancasila sebagai pondasi negara. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Setelah berdoa untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita, silakan berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, yang tidak hadir, ada yang tidak hadir atau semuanya sekolah? Semuanya sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran untuk materi selanjutnya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang materi apa, Nak? Sebelum kita membahas Pancasila, kita sebelumnya pernah Ibu bahas materi apa? Tentang undang-undang. Nah, ada yang masih ingat pengertian undang-undang itu apa? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, silakan tunjuk tangannya, Nak. Undang-undang itu biasa disebut dengan konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Peraturan. Jadi undang-undang itu adalah peraturan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu akan mengadakan kuis. Silakan kalian buka Google kalian cari aplikasi Y-Ground. Oke, kita mulai ya. Ini cepet-cepetan jawabnya. Oke, kita mulai. Oke, Risa. Ayo. Oke, Liza yang pertama. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila, Pondasi Bangsa Indonesia. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis cara pandang para pendiri tentang negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah itu coba sebelum kita memulai materi selanjutnya, ada yang tahu sosok gambar di atas ini gambar siapa? Iya, Nopal? Insinyur Soekarno-Hatta, benar. Tepuk tangan untuk Nopal. Ya, benar kata Nopal, ini Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, beliau juga termasuk salah satu tokoh pendiri bangsa. Nah, materi kita hari ini tadi tentang Pancasila sebagai pondasi dasar negara. Nah, jadi pengertian Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang fundamental. Nah, jadi Pancasila itu merupakan fondasi utama bagi suatu negara. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai fondasi bagi suatu negara? Karena dalam 5 sila Pancasila itu sangat kompleks. Dari kelima sila itu ada sila ketuhanan, ada sila kemanusiaan, ada sila persatuan, yang keempat sila musyawarah, dan yang kelima sila keadilan. Maka dari itu Pancasila dijadikan sebagai fondasi negara. Nah, rumusan dasar Pancasila itu dilakukan pada saat sidang BPUPKI. Ada berapa kali sidang BPUPKI? Ada 2. Yang pertama tanggal berapa? 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, itu merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Ada 3 tokoh pendiri atau pencetus gagasan tentang Pancasila. Siapa tokohnya? Soekarno, terus Muhammad Yamin, yang ketiga Supomo. Nah, ketiga para tokoh itulah yang memiliki gagasan tentang Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini gagasan dari Soekarno, ini gagasan dari Muhammad Yamin, gagasan dari Supomo. Nah, Pancasila juga ada masuk dalam Piagam Jakarta atau sekarang kita kenal dengan Undang-Undang 1945. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu masuk ke-5 sila di dalam Pancasila. Nah, terus kedudukan Pancasila. Pancasila itu ada 3 kedudukan. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, terus Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dijadikan sebagai fondasi atau dasar bagi suatu negara. Jadi dalam suatu negara itu harus memiliki fondasi agar negara tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Pancasila dijadikan sebagai ideologi karena Pancasila berdasarkan pemikiran-pemikiran para tokoh, maka dari itu Pancasila dijadikan sebagai pedoman. Walaupun berasal dari pemikiran-pemikiran dari para tokoh, tetapi Pancasila tetap dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup juga dijadikan sebagai pedoman. Nah, apa fungsi Pancasila? Sebagai identitas negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai identitas negara. Coba kalian sebutkan ke-5 sila di dalam Pancasila. Sila pertama sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat?
Yang kelima, nah, berarti di dalam 5 sila Pancasila itu ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai musyawarah, dan ada nilai keadilan. Maka nilai itu sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara itu diimplementasikan sebagai dasar hukum, arah kebijakan, perlindungan hak asasi warga, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, Pancasila selain dijadikan sebagai pedoman, juga dijadikan sebagai dasar hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi Pancasila itu sifatnya fundamental, yang paling utama dari negara Indonesia. Dijadikan sebagai arah kebijakan publik nasional. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan juga harus berdasarkan dengan Pancasila. Jadi tidak boleh sewena-wena. Harus sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila. Perlindungan hak asasi warga negara. Nah, Pancasila dijadikan sebagai perlindungan. Nah, makanya setiap orang itu tidak boleh bersifat semena-mena dengan orang lain. Karena hak asasi warga negara dilindungi oleh Pancasila. Yang terakhir sebagai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, Pancasila dijadikan sebagai pembangunan. Mengapa dijadikan sebagai pembangunan? Kan Pancasila tadi kan dijadikan sebagai pondasi. Nah, dalam suatu bangunan kan harus ada pondasi. Tetapi harus bersifat adil, tidak boleh memihak. Implementasi ideologi negara dijadikan sebagai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti dalam setiap pengambilan keputusan atau dalam setiap memilih itu harus ada musyawarah dan mufakat. Harus. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, di sini ada LKPD, ada lembar kerja kelompok. Kalian sudah bagi duduk sesuai dengan kelompok kan? Nah, silakan kalian diskusikan LKPD ini dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah kalian diskusi, kalian akan melakukan presentasi dan tanya jawab. Nah, silakan diskusi. Apakah sudah selesai diskusinya? Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok perwakilan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sinta Maharani dan rekan saya Nurul Inayah. Jelaskan pengertian Pancasila.
S1. untuk memastikan Pancasila tetap relevan bagi generasi mendatang? Yang anggota kelompoknya boleh membantu untuk menjawab pertanyaan. Nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurtanila, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa Indonesia? Apa peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa Indonesia? Ya. Anggota kelompoknya boleh menjawab pertanyaan dari kelompok lain, tapi tetap diarahkan oleh moderator. Oke, saya akan menjawab. Yang akan dijawab oleh Yusuf. Oke, pertanyaannya adalah rumusan Pancasila yang menurut Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2 dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Rizka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Nubat. Ini yang kelompok 4 dulu. Apa peran dalam membentuk karakter bangsa Indonesia? Peran Pancasila dalam karakter bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman untuk moral dan etika. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi dari kelompok berapa tadi yang belum dijawab? Kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda? Jawabannya adalah melalui pendidikan, melalui keteladanan, dan melalui kegiatan sosial dan gotong royong. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok yang terjelasan. Oke, semua jawaban telah dijawab. Silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada 4 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan kepada kelompok-kelompok yang sudah bertanya, itu juga bagus. Jadi tadi kalian mendiskusikan tentang pengertian Pancasila, terus 3 tokoh perumus Pancasila, serta fungsi dan kedudukan Pancasila. Pertama kita bahas Pancasila, pengertian dari Pancasila. Tadi jawabannya sudah benar semua. Jadi Pancasila itu adalah 5 asas atau 5 dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi suatu negara. Nah, jadi dalam suatu negara tadi kita harus memiliki fondasi agar negara tersebut bisa berdiri kokoh. Nah, yang kedua, 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama tadi Muhammad Yamin, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga Supomo. Nah, ketiga para tokoh ini memiliki gagasannya masing-masing. Contohnya, nah, jadi dari ketiga gagasan para tokoh itulah akhirnya disepakati pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari kelahiran Pancasila. Dan pada tanggal itu juga Pancasila dijadikan sebagai identitas atau pedoman bagi suatu negara. Nah, terus yang ketiga tadi, soal yang ketiga, jelaskan 3 kedudukan dan 3 fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar
dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, dijadikan sebagai pondasi tadi ya. Selain dijadikan sebagai pondasi, Pancasila juga dijadikan sebagai acuan agar negara tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Nah, terus Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Pancasila dijadikan sebagai ideologi karena Pancasila tadi berasal dari rumusan para tiga tokoh pendiri bangsa yang memiliki gagasan-gagasannya masing-masing. Nah, jadi Pancasila juga dijadikan dari hasil pemikiran para tokoh itulah, maka Pancasila dijadikan sebagai pedoman. Terus yang ketiga tadi, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Sama, Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi suatu negara atau bagi warga negara untuk menjalani kehidupan atau pedoman tingkah laku di masyarakat. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, pada 3 pertanyaan itu merupakan poin-poin penting yang kita pelajari tentang Pancasila sebagai fondasi bangsa. Coba silakan berdiri. Berdiri, ikuti perintah Ibu. Perintah Ibu. Kalau Ibu ngomong duduk berarti berdiri. Kalau Ibu ngomong berdiri berarti duduk. Oke, siap ya? Siap. Duduk. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Sudah ada fokus. Duduk. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berdiri, duduk. Sudah ada fokus. Tidak fokus lagi. Oke, sekali lagi. Duduk. Berdiri. Duduk, berdiri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Pancasila itu adalah pondasi bagi suatu negara. Atau Pancasila adalah gabungan dari 2 kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 sila atau 5 asas yang dijadikan sebagai pedoman bagi suatu negara. Nah, Pancasila itu dirumuskan oleh 3 para tokoh. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin Supomo dan Insinyur Soekarno. Ya, mereka melakukan sidang BPU PKI. Sidang BPU PKI dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, terus kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada 3. Sebagai ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup, dan sebagai dasar negara. Nah, itu kesimpulan materi kita hari ini. Apa masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas untuk materi kita hari ini? Kalau sudah jelas, minggu depan silakan kalian cari biografi tentang 3 para tokoh. Jadi tadi kita mempelajari 3 para tokoh kan? Nah, silakan kalian cari biografinya. Itu tugas untuk minggu depan. Besok minggu depan dikumpul. Nah, untuk hari ini
Kira-kira hal apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan maju ke depan, utarakan. Hari ini Oke, jadi hari ini kita sudah belajar cukup banyak mengenai materi Pancasila sebagai pedoman hidup ya Bu. Nah, kita kurang lebih sudah tahu Pancasila itu apa sih, ada apa saja, 5 Pancasila itu, makna-maknanya juga kita semua sudah tahu, sudah disebutkan tadi. Terus juga kita sudah tahu Pancasila ini ternyata sudah disidangkan sebanyak 2 kali oleh ketiga perumus Pancasila ini tadi. Yang pertama Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Soekarno. Terus itu menurut saya ini membantu Bu untuk kami mencari biografi dari ketiga tokoh perumus Pancasila ini untuk tugas minggu depan. Karena tadi juga sudah disebutkan apa saja yang mereka kasih, yang mereka salurkan dari tiga tokoh itu. Seperti itu Bu. oke. Itu apa ada yang lain? Ada yang lain yang mau menyampaikan hal apa saja yang kalian dapat? Oke. Pertemuan kita pada pembelajaran kali ini, dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya dapat mengetahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai hukum tertinggi dari negara Indonesia sendiri, dan juga merupakan landasan dan pedoman dari kehidupan bangsa dan masyarakat dan negara. Oke, tuh. Baik, berarti dari materi hari ini kalian sudah paham apa itu Pancasila. Apa itu Pancasila, kedudukan Pancasila, fungsi Pancasila, dan 3 tokoh perumus dari Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kalian sudah paham, terima kasih. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Marilah teman-teman sebelum pulang kita akhiri